memakai hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dia dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami sebentar Tuhan, kami pun suka cita, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kami kembalikan syukur kami padamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Kristus kami mengucapkan persembahan yang pertama. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita hanya satu pujian dan kita jalankan persembahan yang pertama. Orang yang berharap Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya. Kita bertumbuh lagi di gereja. Saudara-saudara, ternyata beribadah, berkumpul bersama-sama bukan cuma sekedar datang untuk mendengar firman Tuhan, tetapi satu hal yang paling penting adalah persekutuan itu. Saudara-saudara, orang berkumpul, orang merasa orang bersatu dan orang diberkati dalam Tuhan. Boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, ini hal yang penting sekali. Saya bersyukur kepada Tuhan karena selama pandemi jilid 2 ini, saudara-saudara, selama kita tidak beribadah bersama-sama, saya khotbah lewat online. Saudara-saudara, saya memulai dengan Allah itu setia. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya bicara tentang Allah yang setia. Ada banyak sekali ayat yang cerita tentang Allah setia. Dan dengan demikian, saya kira pasti ada jemaat yang mengikuti. Kemudian saudara-saudara, minggu berikutnya saya mulai bicara tentang hamba yang setia dan yang tidak setia. Saudara-saudara, kalau Allah itu maha setia, setia dan maha setia, tidak pernah Allah itu tidak setia. Dan Dia mengajar kita menjadi setia supaya kita masuk surga. Boleh bilang haleluya? Tetapi di antara hamba-hambanya ada satu
saja yang kurang setia. Persoalannya banyak. Ada tantangan, ada pencobaan, ada godaan, ada macam-macam, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya cuma mungkin beberapa, ada dua bagian. Ada hamba setia dan tidak setia dalam Injil, saudara-saudara. Dan kemudian saya menjelaskan, saudara-saudara. Lalu kemudian saya masuk kepada hamba yang setia. Saudara-saudara, hari ini saya masih akan bicara tentang hamba yang setia. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya boleh menyampaikan itu kepada kita semua. Saudara-saudara, saya maafkan saya karena saya bersyukur masih bisa membawa buku ini. Saya sudah catat-catat di rumah, tapi kertasnya ketinggalan. Nah, saudara-saudara, mari kita membaca, saudara-saudara, tentang hamba yang setia. Kita membaca Kolose 1. Mari kita bangkit berdiri. Kolose 1 ayatnya yang ke-7. Kita sama-sama baca. Kolose 1 ayat yang ke-7. 1 Kolose 1 ayat 7. 1, 2, 3. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan kami yang setia, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Pelayan kami yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Terima kasih saudara. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena seperti yang saya sudah katakan tadi, saudara-saudara, kalau kita melayani Tuhan, maka kita harus mengikuti sifat-sifat Allah. Dan ternyata salah satu sifat yang luar biasa adalah Allah yang Maha Setia. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa Alkitab memang mengajarkan hal yang berguna bagi kita semua, baik bagi kita pribadi di dunia teristimewa untuk masuk surga. Saudara-saudara, bagi kita pribadi, saudara-saudara, kalau seorang istri mendapat seorang suami yang setia, maka dia pasti berbahagia. Kalau seorang suami mendapat seorang istri yang setia, puji Tuhan, haleluya. Kalau seorang ayah atau ibu mendapat anak-anak yang setia, mau cari apa di dunia? Demikian juga saudara-saudara sebaliknya. Dan kalau kita punya kawan-kawan yang setia, saudara-saudara, maka saudara-saudara, kawan yang setia itu lebih berharga dari saudara yang jauh. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, kita berpikir dengan benar. Saudara-saudara, kita melihat dengan benar, saudara-saudara, betapa luar biasanya apa yang diajar oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya menikmati hal itu. Saya sudah mulai dari, sudah saya bilang, saya khotbah ini khotbah yang ketiga. Pertama, kedua lewat YouTube, saudara-saudara, lewat televisi, lewat komputer, saudara-saudara, dan ketiga ini. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan kami yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara-saudara, Paulus menyebut nama Epafras. Mari kita melihat apa yang dikerjakan oleh Epafras. Ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Bapa Tuhan Yesus Kristus setiap kali kami berdoa kepadamu untuk kamu, karena kami mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Iman itu bertumbuh karena mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu disampaikan oleh hamba
hamanya yang bernama Epafras. Saudara boleh bilang haleluya? Kalau di tempat ini saya setia, saudara-saudara, maka jemaat yang setia akan bertumbuh imannya. Karena setiap kali datang mendengar firman Tuhan, kita punya kekuatan dari hidup ini, bukan uang, saudara-saudara, bukan kekuasaan. Boleh bilang haleluya? Tetapi iman, saudara-saudara. Maka pertama kami telah mendengar tentang imanmu dari Kristus Yesus. Kemudian tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Iman, kasih. Saudara-saudara, itu diajarkan. Kasih itu diajarkan, saudara-saudara, oleh Epafras. Kemudian oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Saudara-saudara, pengharapan juga diajarkan, saudara-saudara, bagi kita di sorga. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, hal itu sangat luar biasa. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudara boleh bilang haleluya? Kita mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya, saudara-saudara, karena ada hamba Tuhan yang menyampaikan. Saudara-saudara, jemaat Kolose mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya karena ada Epafras yang menjadi gembala di sana, saudara-saudara. Dan saya menyadari, saudara-saudara, bahwa tugas yang luar biasa itu, saudara-saudara, sungguh indah. Dan mari kita berpikir dengan benar, saudara-saudara. Ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Saudara-saudara, semua itu yang Paulus tulis itu diketahui jemaat dari Epafras. Siapa yang bisa mengajarkan itu kalau bukan hamba Tuhan yang setia? Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Kawan pelayan kami yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara-saudara, Epafras adalah pelayan Kristus yang setia. Saya juga mau menjadi pelayan Kristus yang setia. Kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Boleh bilang haleluya? Dialah yang juga telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam Roh. Jadi saudara-saudara, iman, pengharapan dan kasih, saudara-saudara, perhatikan baik-baik, itu luar biasa, diajarkan luar biasa oleh orang yang bernama Epafras. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Kalau seorang hamba Tuhan mengajar, saudara-saudara, maka dia harus lebih dahulu memahaminya dan menerapkan dalam hidup. Saudara-saudara, saya perlu bicara kepada saudara-saudara. Ada hamba Tuhan yang ngomongnya luar biasa, tetapi disertai dengan banyak ngoceh-ngoceh macam-macam. Saudara-saudara, akhirnya hidupnya tidak karuan, saudara-saudara, dan hilang, saudara-saudara. Dan dengan ternyata, saudara-saudara, apa yang Tuhan beri, saudara-saudara, kepada hamba Tuhan ini cuma lewat begitu saja, saudara-saudara. Tetapi mari, saya tidak ingin seperti itu. Saya mau supaya kita menjadi orang yang setia. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca Kolose 4. Ayat 7. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tihikus. Kali yang tadi saya sudah bicara tentang Epafras. Karena Tihikus, saudara kita yang kasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, seperti saya katakan, kata
setia itu adalah sangat penting dalam hidup. Saudara-saudara, kalau ada anak-anak yang setia pada orang tua, puji Tuhan. Orang tua yang setia pada anak-anak, puji Tuhan. Istri setia pada suami, luar biasa. Suami setia pada istri, puji Tuhan. Jemaat-jemaat yang setia, puji Tuhan. Boleh bilang haleluya? Setia dalam kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, saya perlu memberitahu kepada saudara-saudara, kata setia itu ada yang pernah disalahgunakan. Saya pernah membaca sebuah cerita di Jawa. Ada seorang raja yang pertama mengutus seorang penjaga di satu daerah. Dia bilang begini. Kemudian ini penjaga ini katanya sakti dan orang hebat. Kemudian raja ini juga mengutus satu orang, dia bicara begini. Jadi ada dua pesan, masing-masing setia kepada pesan itu, saudara-saudara. Dan dua orang itu mempertahankan pesan itu dan mereka berantem sampai mati dua-dua. Saudara-saudara, karena katanya setia, tetapi raja itu yang tidak setia. Boleh bilang haleluya? Raja itu bicara dua pesan dan hamba-hambanya mempertahankan kebenarannya masing-masing sampai berantem sampai mati. Saudara-saudara, ini adalah pelajaran bagi kita. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Boleh bilang haleluya? Tidak pernah dia menyatakan yang lain selain daripada kebenaran firman Allah. Jadi mari kita ikut kebenaran firman Allah. Kita setia kepada firman Allah, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau kita setia kepada firman Allah, maka kesetiaan kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada sesama jemaat itu akan terpelihara. Kesetiaan kepada negara, saudara-saudara, akan terpelihara. Boleh bilang haleluya? Asal kita setia berpegang pada firman Allah. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena dengan demikian, saudara-saudara, saya boleh menyampaikan ini. Tihiku saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan akan menceritakan semua hal itu, hal ikhwalku kepada kamu. Saudara-saudara, mari saya membaca juga ya saudara. Bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia. Jadi sudah ada 3 orang lagi. Onesimus, saudara kita yang setia dan dia kasih. Seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Ternyata, saudara-saudara, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan memang dibutuhkan orang-orang yang setia. Boleh bilang haleluya? Ada diceritakan bagaimana hamba-hamba tidak setia di Alkitab. Saudara-saudara, saya tidak akan mengungkapkan lagi bagaimana si ini meninggalkan pelayanan, lebih mengasihi dunia daripada pelayanan dan macam-macam. Saudara-saudara, tetapi mari kita berpikir dengan benar. Itu informasi yang luar biasa bagi kita, saudara-saudara. Mari saya membaca Satu Timotius pasal 1. Ayatnya yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yakni Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Boleh bilang haleluya? Ternyata Paulus itu orang yang setia, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saudara-saudara. Saya kira kita semua tahu riwayat Paulus, saudara-saudara. Orang yang tidak memperhitungkan hidupnya sendiri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan.
Itulah sebabnya Tuhan anugerahkan kepadanya banyak hal yang luar biasa. Mari kita membaca bagaimana, mengapa dia disebut setia. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Penghujat, penganiaya, ganas. Padahal dia adalah ahli Taurat, saudara-saudara. Luar biasa. Tetapi keahliannya dengan penampilan yang baik belum tentu DP hati. Boleh bilang haleluya? Ternyata Paulus bilang kita orang yang ganas, penghujat, penganiaya. Luar biasa. Itu pengakuan yang jujur, saudara-saudara. Tetapi aku dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar percaya. Saudara-saudara, Paulus akhirnya menyadari apa yang dilakukannya bukan karena dia yakin percaya kepada Tuhan, tapi karena yakin akan kebenarannya sendiri. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, sehingga Allah mengaruniakan kepadanya kasih karunia yang luar biasa. Saudara-saudara, sehingga dia panggil Paulus menjadi hamba Tuhan. Boleh bilang haleluya? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara boleh bilang haleluya? Luar biasa, saudara-saudara. Perkataan ini benar. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara orang yang berdosa akulah yang paling berdosa. Padahal dia seorang ahli Taurat, seorang pemimpin umat bangsa Yahudi. Saudara-saudara, ternyata hidupnya, saudara-saudara, adalah hidup penuh dengan ya terus terang saja, penuh dengan kemunafikan, saudara. Kelihatan baik, tapi ternyata hatinya tidak baik. Dan Tuhan itu karena ajaran orang, dan Tuhan melihat sebenarnya orang ini punya potensi yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Sehingga dia panggil orang yang bernama Paulus itu jadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya juga demikian. Saudara-saudara, Tuhan melihat kondisi dan Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa. Saudara-saudara, dia bilang dirinya adalah orang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Saudara-saudara, ya harus kesini. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Ternyata ada hamba Tuhan yang luar biasa itu, saudara-saudara. Ternyata kalau orang mau ikuti dalam latar belakang hidup juga luar biasa, dan itu menjadi teladan bagi orang-orang untuk diselamatkan. Boleh bilang haleluya? Hormat dan kemuliaan bagi sampai selama-lamanya bagi Raja zaman, bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal yang tak nampak saat. Saudara-saudara, jadi itulah dia, saudara-saudara. Paulus menceritakan kondisinya, saudara-saudara, dari kondisi yang luar biasa, jelek dan pura-pura dan segala macam, dan Tuhan melihat kesetiaannya, sebenarnya jiwanya dan potensinya, dan Tuhan panggil dia dan dia menjadi hamba yang setia. Saudara boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Mari kita membaca lagi, saudara-saudara. 1 Timotius pasal 3.
Demikian pula 1 Timotius 3 ayat 11. Demikian pula istri hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah menahan diri dan setia dalam segala hal. Saudara boleh bilang haleluya. Di sini sudah dapat dipercaya dalam segala hal. Tapi sebenarnya kata yang benar adalah yang setia, karena dia memakai kata yang diterjemahkan oleh bahasa Inggris faithful. Saudara, jadi kalau menjadi istri harus setia pada Tuhan. Boleh bilang haleluya. Kalau menjadi suami juga harus setia pada keluarga. Saudara, kalau saudara mau mencari hidup bahagia, maka hidup bahagia tidak ditentukan oleh banyaknya uang, oleh jabatan, dan oleh hal-hal lain, tetapi oleh satu hal yang sangat penting, kesetiaan. Saudara boleh bilang haleluya. Saudara, uang bisa membuat kita hidup bengkok, jabatan juga bisa membuat kita hidup bengkok, dan hal-hal lain. Tetapi kalau setia, maka dimanapun juga kita pergi dan berada, kita bisa jadi berkat. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saya mendengar sebuah cerita dari saudara. Ada seorang, saya tidak mau sebutkan di mana, seorang jemaat, dia bekerja di tempat lain. Saudara, satu kali dia be bos perintah dia pergi servis to orang-orang, sudah di bar, sudah di nightclub, maka masing-masing punya pasangan dan dia dapat pasangan. Dia cuma bilang betul, dia minta maaf, dia dapat pasangan, anak orang mana, orang Manado, di mana alamat dia tunjuk di sini. Karena tunggu dia tenang-tenang juga di sini, pasti pernah dapat bagian. Oh iya, saudara-saudara, dan dia bos dapat laporan dari komandan, dari pemimpin proyek, dari DP pejabat di sana, sehingga dia di tempat itu pemimpin proyek pergi dia tempat pekerjaan, nana bikin salah ini, nana bikin salah ini, nana ada kesalahan ini, mau bikin salah. Lalu dia bilang, dia ke bos bilang, nana saya bikin salah. Dia bilang, begini bos, kita dah bikin betul. Kalau mau datang lihat, periksa, datang sendiri. Cuma begini aku cerita, kita ada di sini. Orang suka seperti ini, tapi kita tidak mau. Itu dia kunci. Oh begitu, ya. Maka amanlah dia. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Ada juga jemaat saudara-saudara, satu orang yang pergi di pimpin antar bosnya, saudara-saudara, bos besar, dan bos bawa di hotel juga ada macam-macam. Tapi bos ini lihat jemaat ini tenang-tenang. Lalu bos ini tanya, kenapa anda tenang-tenang? Dia cerita, saya ini Pak orang Kristen. Banyak orang Kristen, tapi orang tidak setia. Boleh bilang haleluya? Dan ini bos yang dari Jakarta datang itu bilang taman ini bos, kalau mau suruh antar jangan dia lagi. Suruh orang lain antar. Mengapa saudara-saudara? Karena itu bos dari Jakarta bingung melihat jamaat itu, orang berjamaah. Boleh bilang haleluya? Saya bersyukur pada Tuhan karena ternyata di dalam, saya mau cerita saja dia orangnya, dia bernama Jamie
So meninggal, saya suka cerita karena so meninggal. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena ada berita yang luar biasa. Saudara boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak setia, mau jadi apa orang? Setia itu artinya kita taat melakukan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Dengan demikian, kalau kita setia, maka kita hidup berbahagia. Saudara boleh bilang haleluya? Mari saya membaca, saudara-saudara. Dua Timotius 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang setia, yang ayat 2, yang juga cakap mengajar orang lain. Di sini kata ditulis dengan yang dapat dipercayai dan yang setia, saudara-saudara. Jadi ini adalah prinsip mengajar, prinsip pemuridan. Kalau kita memuridkan orang, 1 memuridkan 3 memuridkan 9 memuridkan 27, saudara-saudara, itu dalam waktu singkat, saudara-saudara, kebenaran itu bisa mencapai seluruh dunia. Saudara boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya, saudara-saudara, kekristenan itu adalah agama yang terbesar di dunia. Tetapi sayang, saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang tidak setia, malah menjadi penghambat untuk memberitakan kebenaran. Tetapi mari kita yang beribadah di tempat ini, kita setia pada Tuhan dan kita menjadi terang dan berkat dan kesaksian yang indah. Saudara boleh bilang haleluya? Saya membaca Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumahnya sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Saudara-saudara, dalam ayat 2 juga diceritakan, mulai dari ayat 1 saudara boleh baca. Saudara-saudara, ayat 2, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumahnya. Saudara-saudara, bayangkan kesetiaan Musa itu, saudara-saudara, sungguh luar biasa. Sehingga dialah salah satu orang yang tidak mati, saudara-saudara. Dia cuma mati sementara, saudara-saudara, tapi dibangkitkan kembali dan dia naik ke surga. Haleluya. Supaya orang Israel tidak mengangkat dia, mendewakan dia. Saudara, ingat baik-baik, Musa luar biasa, saudara-saudara. Dan ada lagi orang yang lain yang setia, namanya Elia. Tuhan angkat. Saudara boleh bilang haleluya? Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita membaca firman Allah. Dengan demikian kita boleh bertumbuh dalam Tuhan dan kita menjadi orang-orang yang setia. Saudara-saudara, mari saya membaca 1 Petrus pasal 5 ayat 12. 1 Petrus pasal 5 ayat 12. Dengan perantaran Silvanus sebagai saudara yang dapat setia, yang setia, aku menulis dengan singkat pada kamu untuk menasihati, meyakinkan kamu bahwa inilah kasih karunia yang benar-benar dari Allah, dan berdirilah dengan teguh di dalamnya. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ternyata firman Allah itu disampaikan lewat orang-orang yang setia. Orang so baca tuh nama-nama tadi. Ada apa tadi? Ada Epafras, ada lain-lain. Sekarang Silvanus, saudara-saudara, dengan jelas dikatakan setia. Saudara-saudara, mari kita berpikir
Kalau tadi Paulus yang nulis, sekarang Petrus yang nulis, saudara-saudara. Dengan demikian kita menyadari bahwa inilah kondisi yang paling penting dalam kehidupan kita. Saudara boleh bilang amin? Mari saya membaca 3 Yohanes. 3 Yohanes ayat 5. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang setia. Di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Siapa saudaraku yang kekasih ini? Ayat 1 dari penatua kepada Gaius yang mengasihi dalam kebenaran. Saudara-saudara, jadi Gaius ini adalah saudara Paulus yang kekasih yang bertindak sebagai orang yang setia. Saudara boleh bilang haleluya? Luar biasa. Ternyata hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, ada Paulus, ada Petrus, ada Yohanes bicara tentang orang-orang yang setia. Saudara-saudara, dengan demikian saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada lain selain daripada setia kepada Tuhan. Boleh bilang amin? Kalau kita setia kepada Tuhan, kita ikut firman Allah. Saudara, apa yang diajarkan oleh firman Allah, ikut. Jangan apa yang diajarkan oleh raja, ikut. Astaga. Saudara, seperti yang saya cerita tadi. Saudara, apa yang diajarkan oleh firman Allah, ikut. Saudara-saudara, sehingga hidup kita bisa tenang dan aman. Mari kita membaca Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 13. Aku tahu pekerjaanmu dan di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta setan. Dan engkau berpegang teguh kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana setan diam. Boleh bilang haleluya? Jadi ada seorang hamba yang mati sakit, namanya Antipas, dibunuh di takhta setan. Saudara-saudara, ada istilah, saudara-saudara, di tempat di mana setan diam. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Dan itu ditulis dalam Wahyu. Saudara-saudara, 2 itu yang ditulis oleh Yohanes. Saudara-saudara, dengan demikian mari saudara-saudara, kita berpikir dengan tenang. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, kita tenang apabila kita setia kepada Tuhan. Boleh bilang amin? Orang yang setia kepada Tuhan bukan berarti hidup tenang-tenang saja. Saudara, ada cobaan-cobaan dan tantangan-tantangan yang luar biasa. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu. Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca ayat terakhir. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas Tuhan dan Raja. Dia Tuhan dari segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dialah King of Kings. Boleh bilang haleluya? King of Kings, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia, yaitu mereka yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Boleh bilang haleluya? Kita yang terpanggil, kita yang terpilih, dan kita harus setia. Boleh bilang amin? Terpanggil itu kita dipanggil, terpilih Dia yang pilih.
Tetapi kesetiaan itu adalah konteks kita setia mengiring Tuhan dan taat pada firman Allah. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh membaca firman Allah, dan saya percaya saudara-saudara apa yang Alkitab bilang itu luar biasa. Saudara, dengan demikian mari kita setia pada Tuhan. Ada saja godaan, ada saja hal-hal yang bisa mendorong kita untuk melakukan kesalahan. Ingat baik-baik, saya pun masih manusia, masih bisa berbuat kesalahan. Tetapi saya percaya, saudara, Tuhan mampu menolong saya sehingga saya boleh kedapatan setia. Saya yang terpanggil, saya yang terpilih, tetapi saya harus setia. Boleh bilang haleluya? Dan kalau saya setia sampai akhir, saudara, saya akan menang bersama the King of Kings itu, Raja segala raja itu, Tuhan sekalian Tuhan itu, saudara-saudara. Dan saya bukan berperang karena kekuatan sendiri, tetapi karena Dia yang datang berperang dan mengalahkan musuh yang terbesar, dan saya cuma ikut. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Saya cuma ikut, saudara-saudara. Ingat baik-baik, saya tadi malam saya nonton film tentang tank dari Rusia, tank dari ini, tank dari Prancis yang mahal-mahal segala macam perlengkapan senjata, saudara-saudara, dan bisa mendeteksi segala macam, luar biasa sekali. Saudara, dibandingin tank. Tetapi saudara-saudara, saya percaya Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Lebih canggih dari peralatan senjata apapun juga, karena Dialah yang punya langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu, dan mampu memberi kita kekuatan yang tidak bisa diberi oleh manusia. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang amin? Saudara-saudara, sampai sekian saudara-saudara firman Allah. Mari kita setia kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu menolong kita sehingga kita bisa terlepas dari segala macam tantangan. Boleh bilang amin? Tapi saudara-saudara, saya ingatkan, kalau biar Allah kita setia, tapi mari kita berdoa untuk daerah ini, supaya daerah ini Tuhan lalukan dari bahaya yang mengancam, karena kita tinggal di sini. Dan walaupun kita juga selalu berdoa, tapi kita juga harus hati-hati dengan sembarangan bergaul, dengan sembarangan kontak dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Boleh bilang haleluya? Mari kita memuji Tuhan, dan saya serahkan pekerjaan ini. Tuhan Yesus setia. Dia
percaya firman-Mu sungguh ajaib dan luar biasa. Tuhan, hamba menyampaikan apa adanya, tetapi hamba percaya apa yang disampaikan tertanam di tanah hati kami, karena firman-Mu itu ajaib dan luar biasa. Tuhan, tolong kami semua supaya kami boleh mengerti dan menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sekarang kami mau menghadapi perjamuan asa yang kudus. Tuhan, sucikanlah tanah hati kami. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan, ubahlah hati kami, sehingga kalau ada hal-hal yang salah, Tuhan ampuni kami. Haleluya. Sehingga dengan demikian kami boleh hidup lebih hari lebih baik kepada-Mu, dan kami boleh lebih hari lebih setia. Kami boleh mengerti apa arti kata setia dan menerapkannya dalam hidup kami, dan kami boleh hidup dengan benar dalam nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami akan menerima perjamuan asa yang kudus dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus setia.
Saudara-saudara, mari saya akan membaca Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran Injil yang sudah sampai kepada kamu, sebagaimana sudah berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan kami yang kami kasihi, dan yang bagi kamu adalah pelayan yang setia, yang juga telah menyatakan kepada kami kasihmu di dalam roh. Boleh bilang haleluya? Mari kita pegang roti dengan tangan kanan, saudara. Saya akan baca ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara-saudara, ini adalah pertanda. Paulus menyebutkan beberapa orang, Yohanes menyebutkan beberapa orang, Petrus menyebutkan orang-orang. Saudara, mari kita setia kepada Tuhan, karena bagi mereka yang setia akan menang bersama Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita makan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita pegang cawan dengan tangan kanan, dan saya akan membaca ayat 8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Haleluya. Saudara-saudara, apa yang telah kita pelajari, saudara, berbuah kasih di dalam Tuhan dan di dalam roh kebenaran firman Allah. Haleluya. Mari saudara, kita minum anggur yang mengungkapkan kasih Allah kepada dunia ini untuk mengampuni dosa manusia, dan kepada kita yang percaya sungguh suatu pengalaman yang luar biasa dan berita yang ajaib bahwa Tuhan mengampuni segala dosa kita. Mari kita minum dengan mengucapkan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu indah dalam hidup kami. Haleluya. Dan Engkau menyatakan bahwa kalau kami setia kepadamu, maka kami akan menjadi pewaris kerajaan surga yang kekal. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia kepadamu. Bukan gampang. Setan mau merebut kesetiaan itu, dan begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya
Tuhanlah yang mengajar kami setia, sehingga kami menjadi pewaris kerajaan sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak. Biar kesetiaan kami kepadamu, kepada firman kebenaran yang mengajarkan hal yang benar dan baik, dan kami boleh diselamatkan di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat. Haleluya. Amin.